Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin ya. Oke, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur atas segala rahmat anugerah-Mu, berkat-Mu, pemeliharaan, perlindungan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami pagi ini juga merindukan firman-Mu. Mari singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Saya bacakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Luar biasa. Siapa yang tidak kenal Daud? Ya, Daud adalah seorang yang sangat cinta Tuhan. Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Daud adalah seorang yang begitu takut akan Tuhan. Daud ini adalah Raja Israel yang kedua. Daud ini juga mengalahkan raksasa Goliat. Ya, kita tahu Daud ini sesungguhnya adalah gembala, ya, gembala domba. Walaupun demikian, kita tahu juga bahwa Daud itu bergaul dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup Daud disertai Tuhan. Nah, itulah kenapa Daud mengalami banyak keberhasilan. Perang selalu menang, ya. Semua bukan karena hebatnya Daud, bukan karena kuatnya Daud, bukan karena gagahnya Daud. Ya, bahkan di Alkitab dicatat bahwa badannya nggak sekekar, nggak sebaik saudara-saudaranya. Bahkan dia tidak diperhitungkan pada mulanya. Ya, tetapi kita tahu bagaimana Tuhan memilih seorang Daud, dan ternyata Daud ini adalah orang yang akhirnya luar biasa sekali perjalanan hidupnya. Karena apa? Karena disertai Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengalami berhasil, mengalami kemenangan, mengalami keberuntungan, ya pastikan hidup kita disertai Tuhan. Coba kita lihat, bukan hanya Daud ya, di Alkitab juga ada tokoh yang lain. Ya, nanti banyak sekali. Salah satunya yang lain adalah Yusuf. Coba lihat Kejadian 39 ayat yang kedua. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan, Tuhan menyertai Yusuf. Kita tahu Yusuf ini adalah seorang anak dari Yakub. Ya, Yusuf ini dibenci saudaranya. Ya, karena dia disayangi sama ayahnya, sampai nanti singkat cerita Yusuf ini dijual jadi budak. Ya. Tetapi dimanapun dia berada, dia disertai Tuhan. Firman-Nya berkata, Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Waktu dia jadi budak, dia berhasil. Waktu dia jadi narapidana di penjara, dia juga orang yang penuh hikmat. Bahkan pada waktu dia harus menafsirkan mimpi raja, itu pun karena penyertaan Tuhan, maka ya, Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, dan akhirnya Yusuf diangkat jadi orang berkuasa nomor 2 di Mesir di bawah Firaun. Luar biasa sekali. Ya, jadi kalau disertai Tuhan, pasti akan ada banyak perkara ajaib. Kalau disertai Tuhan, kita pasti aman. Bahkan ada yang namanya keberhasilan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita singgung juga bagaimana Tuhan turut bekerja. Ya, coba kita lihat ini ya. Karena Tuhan turut bekerja itu ada keberhasilan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, ketika Tuhan menyertai itu bukan hanya Tuhan mengikuti kita. Ya, bukan hanya mendampingi, tetapi lebih daripada itu. Dia akan melindungi kita dari mara bahaya. Dia akan menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Dia akan turut bekerja bahkan. Ya, seperti dalam Roma 8:28 ini. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keberhasilan buat hidup kita.
Ayo jemaat dikasih Tuhan, pastikan bahwa Tuhan menyertai engkau. Pastikan bahwa kita disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, ada keberhasilan. Kalau kita disertai Tuhan, kita aman. Kalau kita disertai Tuhan, kita selamat. Kalau kita disertai Tuhan, kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita. Sebab Tuhan yang berperkara. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Sesungguhnya ketika disertai Tuhan, kita akan banyak mengalami perkara-perkara ajaib. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa, minta penyertaan Tuhan. Mau pergi kemana, minta disertai Tuhan. Apapun yang kau lakukan, minta disertai Tuhan. Usaha apapun yang kau sedang kerjakan, minta penyertaan Tuhan. Supaya kita ditolongnya dan kita mengalami keberhasilan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah Immanuel. Engkau Tuhan menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan bukan hanya menyertai dalam arti bersama dengan kami. Lebih daripada itu, Engkau melindungi kami. Engkau menopang kami. Engkau menolong kami. Bahkan Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau kunci utama bagi keberhasilan kami. Penyertaan menjadi kunci utama kami mengalami keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Aman dan selamat jauh dari corona dan mara bahaya, kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan, dan segala hal yang baik boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus, tetap kuat dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.